Ada apa dengan Indonesia? Semuanya serba kebohongan. Minyak goreng 1 liter isinya nggak sampai 1 liter. Emas Antam bukan murni punya Antam. Tapi bukan berarti oplosan, emasnya asli tapi perolehannya ilegal. Pertamax RON 92, oplosan Pertalite RON 90. Itu adalah contoh beberapa kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita tidak akan membahas itu semua. Karena di sini kita hanya akan membahas ke satu titik aja, yaitu bensin pemerintah alias Pertamina. Pertamina saat ini sedang ditimpa masalah yang benar-benar luar biasa masif. Ya, Pertamax oplosan, dan kita memang dirugikan luar biasa dengan hal ini. Ditambah udah kita ya rugi, kita tidak dapat bentuk tanggung jawab apapun dari Pertamina. Kasarnya ruginya double. Menariknya di sini adalah tanpa kita sadari, sebenarnya Pertamina, khususnya pom bensin Pertamina juga sering melakukan kecurangan tanpa kita tahu. Dan hal ini tentu aja merugikan kita sekali lagi sebagai konsumen. Apa aja kecurangan pom Pertamina selain oplosan? Tentu aja jumlah kuantitas atau meteran pom itu sendiri. Kita beli 1 liter, belum tentu 1 liter dapatnya. Emang iya? Sayangnya begitu. Dan hal ini sedang kejadian di beberapa tempat. Salah satunya di Jalan Alternatif Sentul. Hal ini cukup disayangkan dan lagi-lagi merugikan konsumennya. Tapi bagaimana mungkin pom Pertamina yang notabene milik pemerintah dan memiliki logo Pasti Pas bisa melakukan kecurangan ini? Bentar, Pertamina memang perusahaan BUMN, tapi pom Pertamina bisa dimiliki oleh pihak swasta. Jadi nggak semua pom Pertamina dimiliki oleh pemerintah langsung. Dan cara gampang bedainnya adalah kita lihat kodenya. Jika kita lihat plang Pertamina, biasanya ada kode Pertamina. Gak usah lihat semua kodenya, lihat aja bagian depannya. Ada yang 34 dan ada yang 31. Jika depannya 34 berarti milik swasta, dan jika 31 berarti milik Pertamina langsung. Menariknya di sini adalah kebanyakan yang melakukan kecurangan ini adalah pom swasta. Pertanyaannya, bagaimana Pertamina bisa kecolongan kecurangan ini dengan pom swastanya? Dan kecurangan ini bukan baru-baru aja terjadi. Karena sejatinya kecurangan meteran ini sudah terjadi dari zaman dulu. Makanya Pertamina punya simbol Pasti Pas di setiap pomnya. Dan kocaknya cuma Pertamina aja yang punya simbol Pasti Pas. Tidak ada pom swasta yang punya logo ini. Dengan adanya hal tersebut, bagaimana cara kerjanya? Apakah tidak diaudit? Sebentar, sebelum ke sana kita harus tahu dulu kategori SPBU swasta Pertamina. Jadi untuk SPBU Pasti Pas ada 3 kategori. Yang pertama Pasti Pas biasa, kedua Pasti Pas Silver, dan terakhir Pasti Pas Gold. Untuk SPBU Pasti Pas biasa, ini merupakan SPBU kecil yang tidak memiliki kelengkapan penunjang seperti kamar kecil dan musola. Sedangkan SPBU Pasti Pas Silver masuk dalam kategori SPBU menengah, dan SPBU ini biasanya sudah dilengkapi dengan kamar kecil dan musola. Kemudian terakhir ada SPBU Pasti Pas Gold. Di kategori ini, SPBU sudah memiliki sarana pendukung yang lebih komplit dan memadai seperti memiliki kamar kecil, musola, minimarket, dan ATM. Kemudian sesuai dengan jenis SPBU tersebut, audit yang dilakukan setiap SPBU juga berbeda waktunya. Sebagai contoh, untuk SPBU Pasti Pas biasa, audit akan dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian untuk SPBU Pasti Pas Silver, audit akan dilakukan 2 bulan sekali. Dan SPBU Pasti Pas Gold akan dilakukan audit selama 6 bulan sekali. Jadi jelas ya, auditnya lama. Jika kita lihat yang di Jalan Alternatif Sentul, pom tersebut memiliki fasilitas ATM, musola, kamar mandi, dan minimarket, yang berarti masuk dalam kategori Gold. Jika masuk kategori Gold, berarti auditnya 6 bulan sekali. Disinilah letak kelemahannya. Auditnya terlalu lama. Saya nggak tahu nih ya, saya nggak tahu. Apakah jadwal auditnya selalu di tanggal dan waktu yang sama dalam rentang waktu segitu? Jika iya, tentu aja hal ini bisa diakalin. Kalau mau datang auditor, ya tinggal setting normal lagi. Dijamin pasti pas. Iya kan? Kenapa bisa muncul spekulasi seperti itu? Balik lagi, kita lihat kecurangan yang dilakukan pom bensin Alternatif Sentul. Diketahui pom bensin ini sudah melakukan kecurangan sejak pom bensin ini berdiri. Saya nggak tahu nih kapan berdirinya, tapi yang jelas bukan dalam rentang waktu 5 tahun ke belakang. Karena di SPBU ini saya juga lumayan sering isi bensin ketika lagi ingin ke Sentul. Tapi kenapa bisa tahu kalau pom ini melakukan kecurangan dari dulu? Jadi ketika disidak tidak ada bekas bongkaran baru untuk penyambungan kabel.
Artinya kegiatan ini sudah dipersiapkan dari awal. Terus caranya gimana? Jadi untuk memanipulasi meteran, mereka menggunakan alat-alat seperti kabel data, mini smart switch, MCB, relay, dan dispenser Tatsuno. Dengan alat-alat ini, pom bensin bisa melakukan kecurangan ini. Lalu seberapa curang pom bensin ini? Jadi pom ini akan melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran sebanyak 600 ml sampai 840 ml per 20 liter. Ya sebenarnya curangnya nggak seberapa sih, tapi tetap aja curang adalah curang. Namun dibalik ini semua, yang lebih lucunya lagi adalah kecurangan ini terbongkar oleh orang lain, bukan dari pihak Pertamina. Ini yang lucu, bagaimana sistem auditnya? Apakah cuman bawa botol takar terus dituang bensin 1 liter? Dan jika pas, ya udah berarti aman. Jika hanya itu dan tidak melakukan audit sistemnya, tentu aja hal ini cukup lucu. Dan hal ini sekali lagi membuktikan kalau Pertamina tidak menjaga kualitasnya, mulai dari BBM sampai dengan meterannya. Bagaimana mungkin bisa menjaga kualitas? Pertamax oplosan aja ketahuannya setelah 3 tahun beroperasi. Pom bensin swasta curang dalam hal meteran baru ketahuan setelah bertahun-tahun operasi. Jadi gimana dong? Gimana kualitas pelayanannya? Ini yang dipertanyakan. Kemudian selain itu, sebenarnya kecurangan lainnya juga sering terjadi di Pertamina. Bahkan petugasnya pun terkadang sadar melakukan hal itu, bahkan mereka tidak mendapatkan keuntungannya sama sekali. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, meminta struk orang lain. Jadi jika kalian pergi pakai mobil kantor dan kalian isi bensin, biasanya kalian akan mengumpulkan struk belanja agar bisa di-reimburse. Dengan adanya hal itu, biasanya ada aja orang yang minta struk mobil sebelumnya yang mana isinya lebih banyak daripada pengisian milik dia. Mungkin di sini yang curang adalah pembelinya, bukan Pertaminanya. Ya memang, tapi petugas Pertamina mendukung hal tersebut, padahal mereka kemungkinan besar sudah tahu. Kemudian selain itu, motor modifikasi tangki tetap dilayani untuk bensin eceran. Jelas tertulis ada peraturannya, tidak boleh memberikan bensin kepada kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tapi ketika tahu ada motor yang memiliki kapasitas tidak wajar atau mobil yang memiliki kapasitas yang tidak wajar juga, sama petugasnya tetap dilayani. Namun sekali lagi, ini kan kecurangan orangnya, bukan Pertaminanya. Ya memang, tapi sekali lagi Pertamina melegalkan kecurangan tersebut. Kemudian kecurangan lainnya yang dilakukan oleh karyawannya terkadang mainin meteran. Maksudnya gimana? Di sini kita sebagai konsumen tidak dirugikan sama sekali. Jadi ada orang yang menuliskan di forum kejadian yang mereka alamin. Ketika dia ingin isi bensin sebesar Rp30.000, meteran SPBU-nya sudah mulai dari angka Rp25.000, yang berarti jika isi Rp30.000 akan berhenti di angka Rp55.000. Untuk konsumennya ya tentu aja tidak dirugikan sama sekali asalkan pas. Tapi karyawan ini merugikan pom bensin di mana dia bekerja. Apakah kita sebagai konsumen salah akan hal ini? Tentu aja memang salah karena melegalkan kecurangan yang terang-terangan. Tapi kita ini orang Indonesia, yang mana orang Indonesia biasanya punya 2 sifat mutlak. Yang pertama nggak enak dan kedua bodoh amat. Kedua sifat inilah yang membuat kecurangan di sekitar kita seperti hal yang normal. Karena itu bukan urusan diri kita. Iya kan? Fenomena kecurangan di Pertamina bukanlah hal yang baru. Mau itu Pertaminanya yang curang, pomnya yang curang, bahkan sampai karyawannya yang curang. Dan hal ini terus terjadi terus-menerus berulang-ulang kali. Jika hal ini terus kejadian berulang kali, berarti SOP-nya tidak ada perubahan yang signifikan. Jika SOP-nya tidak berubah, bukan suatu tidak mungkin. Kecurangan ini akan terus berlanjut terus-menerus sampai kapanpun. Di sini kita harus jujur pada diri sendiri. Kita di sini bisa mempertanyakan cara kerja perusahaan di bawah BUMN bagaimana kinerjanya. Masa iya perusahaan BUMN hampir selalu kalah dalam hal kualitas dan apapun jika dibandingkan dengan swasta? Terlebih lagi jika mengingat gaji dan jumlah karyawan BUMN yang lebih besar daripada swasta, masa iya masih kalah dalam hal kayak gini sama swasta? Kita ambil contoh di luar dari bensin, yaitu bank. Bank swasta memiliki layanan yang jauh lebih baik daripada bank BUMN. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Padahal perusahaan swasta tidak sering melakukan studi banding, tapi malah mereka lebih maju. Lah ini yang sering studi banding, tapi kenapa masih kalah dalam hal kualitas dan lainnya? Ini yang harus kita pertanyakan. Kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menanyakan hal tersebut, karena sejatinya pajak yang kita bayarkan turut membantu untuk membangun negeri ini lebih baik dan lebih maju lagi. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.